Khawlah bintul Hakim mengatakan, ala tatazawwaj, tidakkah engkau menikah? Ya, sebab kesendirian itu adalah sepi. Ya, kesendirian itu menyulitkan, ya, dan kemudian dia butuh teman. Ya. Kata Rasulullah, siapa? Siapa yang layak dan pantas menikah dengan saya? Kata Rasul. Kata Khawlah lagi, kata dia, terserah. Ya, thayyiban am bikra. Engkau mau janda atau mau gadis? Kata Rasul, kalau bikran siapa? Kalau thayyiban siapa? Kalau gadis siapa? Kalau janda siapa? Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berada di program wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Kali ini kita akan bicara tentang seorang wanita yang luar biasa dalam kehidupan baginda Rasul, yang dihadirkan oleh Allah SWT untuk membangkitkan semangat beliau. Wanita ini hadir di sisi baginda Rasul di tengah beliau sedang diuji kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha istrinya dan pamanda beliau Abu Talib. Wajar kalau kemudian tahun ini dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Dan Nabi sebagai utusan Allah SWT yang juga manusia merasakan, ya, kedukaan itu. Terlihat dari wajah beliau yang murung, dari kata-kata beliau, dan dari kondisi beliau, ya, beliau sangat kehilangan dan terpukul dengan wafatnya dua orang yang beliau cintai. Nah, adalah seorang sahabiah, istri dari Utsman bin Maz'un, ya, Khawlah, segera mendatangi Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ala tatazawwaj, kata Khawlah. Khawlah bintul Hakim mengatakan, ala tatazawwaj, tidakkah engkau menikah? Ya, sebab kesendirian itu adalah sepi. Ya, kesendirian itu menyulitkan, ya, dan kemudian dia butuh teman. Ya, ala tatazawwaj. Kata Rasulullah, siapa? Siapa yang layak dan pantas menikah dengan saya? Kata Rasul. Kata Khawlah lagi, kata dia, terserah. Ya, thayyiban am bikra. Engkau mau janda atau mau gadis? Ya, thayyiban am bikra. Ini pertanyaan yang menarik dan mungkin bagi kita yang sudah bisa menebak, ya, siapa yang harus dipilih. Dalam kondisi baginda Rasul ditinggal wafat orang yang dicintai dan kemudian kesepian, sementara anak-anaknya juga ada 4 orang pada waktu itu. Ya, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan ada juga Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah waktu itu masih berusia belasan tahun ketika ditinggal oleh Khadijah. Thayyiban am bikra. Ya, janda atau bikra atau gadis. Kata Rasul, kalau bikran siapa? Kalau thayyiban siapa? Kalau gadis siapa? Kalau janda siapa? Kalau engkau mau menikahi gadis, kata Khawlah, ada Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq, putri Abu Bakar Siddiq. Dan kalau engkau ingin menikah dengan janda, ada, kata Khawlah, Saudah binti Zam'ah. Maka baginda Rasulullah memutuskan untuk menikahi Saudah binti Zam'ah. Inilah tokoh kita hari ini. Siapakah Saudah binti Zam'ah? Saudah binti Zam'ah ini adalah seorang sahabiah yang masuk Islam pada awal-awal dakwah bersama dengan suaminya Sakran bin Amr. Sakran bin Amr ini merupakan saudara dari Suhail bin Amr al-Amiri, dari kabilah al-Amiri. Kita kenal seorang Suhail bin Amr, khatibu Quraisy. Ya, nah demikian juga dengan saudaranya ini Sakran bin Amr. Bedanya kalau Suhail bin Amr itu belum masuk Islam, ya, karena dia masuk Islam belakangan pada peristiwa Fathu Makkah. Tapi beda dengan Sakran bin Amr ini, ya, dia sudah masuk Islam bersama dengan istrinya Saudah binti Zam'ah. Dan ketika baginda Rasul mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah,
maka Saudah binti Zam'ah ini segera hijrah bersama dengan keluarganya ke Habasyah. Dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama dengan sekian belas orang. Karena mereka mendapatkan kabar bahwa di Mekah waktu itu tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, maka mereka pulang, termasuk Sakran bin Amr ini. Ya. Nah, ternyata itu hoax. Berita masuk Islamnya para tokoh tadi adalah berita yang tidak benar. Nah, akhirnya baginda Rasul mengizinkan kembali para sahabat untuk hijrah kembali ke Habasyah. Kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sakran waktu itu tidak bisa ikut. Ya, karena dia sakit-sakitan, dan dalam sakitnya itu Saudah binti Zam'ah ini sempat bermimpi. Dalam riwayat dikatakan dia bermimpi kejatuhan rembulan dari langit. Ya, dan diceritakan hal ini kepada suaminya. Sakran kata Sakran, sungguh kalau betul engkau bermimpi demikian, sungguh ya, dalam waktu dekat saya akan meninggal dunia, katanya akan wafat, dan engkau akan menikah dengan laki-laki lainnya. Dan qadarullah, anakumullah, Sakran ini akhirnya meninggal dunia, dan Saudah binti Zam'ah ini janda. Usianya waktu itu di atas 50 tahun, bahkan ada mengatakan 60 tahun. Kalau kita lihat di salah satu mading, di salah satu museum Masjid Nabawi di Madinah, itu ditulis di mading itu ya, di referensi itu ya, 55 tahun usia Saudah binti Zam'ah. Anaknya 5 atau 6 orang. Ayahnya ya, Zam'ah itu sudah tua. Jadi hitung-hitungan kejelitaan mungkin tidak, kekayaan juga tidak. Tapi apa kemudian motif tujuan baginda Rasul menyetujui untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah ini, jamaah, ada dua. Ini luar biasa. Yang pertama adalah untuk menolong ya, Saudah binti Zam'ah yang ditinggal wafat sendirian oleh suaminya Sakran. Demikian juga orang tua yang sudah tua, anaknya banyak. Dan ini yang paling utama. Dan yang kedua adalah ada hal yang istimewa dari Saudah binti Zam'ah ini. Jadi dikisahkan dalam banyak riwayat, Saudah ini punya postur tubuh yang besar, yang gede, ya, dan lucu. Ya, memang sepertinya orang-orang yang gemuk itu kelihatan emang sering lucu ya. Jadi kalau kita perhatikan yang gemuk itu memang lucu-lucu. Nah, Saudah ini lucu, humoris gitu ya. Dan ini pas sekali dengan kondisi baginda Rasul yang baru kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, lalu kemudian menikah dengan orang yang humoris, dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu. Nah, bagaimana kehidupan keduanya ya, setelah Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah? Kita akan teruskan ceritanya setelah yang satu. Kita masih berada di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Kita sedang bicara tentang Saudah binti Zam'ah. Baginda Rasul menikah dengan Saudah binti Zam'ah yang punya karakter humoris. Dan ini mungkin jarang diungkap oleh riwayat. Dan betul, dalam kisah misalnya disebutkan oleh dari jalur tabi'in Imam An-Nakhai, ya, dikatakan suatu saat Rasulullah SAW ini di era Makkiyah itu melaksanakan sholat, ya, sholat malam, ya, sholat malam, dan diam-diam, wallahu alam, diam-diam atau seperti apa, disebutkan dalam riwayat itu Saudah yang cerita, dia Saudah ini ngikutin Rasulullah jadi makmum, jadi Saudah ini jadi makmum Rasulullah SAW, ya, ketika Nabi sedang ruku, ya, dan Saudah juga ruku, tiba-tiba punggung beliau, bagian punggung beliau ini ya, menyentuh wajahnya Saudah. Hampir Saudah itu terjengkang dan kemudian dia memegang hidungnya. Setelah sholat dicerita, ya Rasulullah, saya tadi hampir jatuh terjengkang gitu kan, dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Saudah. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya, dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Dan yang sering dihibur oleh beliau ini bukan hanya Saudah binti Zam'ah, maka bukan hanya Rasulullah sendiri, tapi istri-istri Nabi yang lain. Dan jamak di kalangan mereka pada waktu itu, yang jelas ketika Aisyah, Hafsah menikah dengan Rasulullah, yang ada cemburu antar mereka, bahwa Aisyah cemburu dengan Hafsah, Hafsah cemburu dengan Aisyah, atau sebaliknya. Nanti ada lagi istri Nabi namanya Sofia, tapi tidak dengan Saudah binti Zam'ah.
Justru kehadiran Saudah binti Zam'ah dalam lingkup keluarga Rasul ini mencairkan suasana. Jadi pernah suatu saat Nabi cerita tentang Dajjal. Nabi cerita tentang Dajjal. Bagaimana Dajjal itu menyeramkan, matanya copot satu nempel di pipi. Pokoknya menyeram, serem gitu ya. Seram, dan kemudian Nabi pergi. Nah, setelah Nabi pergi, wallahu alam ya, mungkin entah sore atau malam hari itu, sehingga Aisyah dan Hafsah ini ngodain Saudah. Kata dia, awas ada Dajjal, ada Dajjal. Saking kagetnya Saudah ini, dia masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam kamar, dan ketika Nabi datang, kata Rasul SAW, tadi saya lihat ada Saudah binti Zam'ah, di mana dia? Hafsah dan Aisyah itu ketawa cekikikan, artinya dia baru saja ngerjain Saudah binti Zam'ah ini ya. Dan suasana semakin riuh ya, suasana semakin cair ketika Saudah keluar ya dari kamar dalam keadaan ya, mukanya belepotan hitam ya, ada sarang laba-laba, sehingga ini yang mengundang tawa Aisyah, Hafsah, bahkan senyum renyah Rasulullah SAW. Demikianlah kehadiran seorang Saudah binti Zam'ah di tengah baginda Rasulullah SAW. Karena itu poin bagi kita hari ini belajar dari Saudah bahwa di antara cara kita ya untuk menjaga keharmonisan, keutuhan rumah tangga itu pasti adalah menjaga hubungan yang baik antara pasangan suami istri. Artinya sebuah rumah tangga itu akan utuh ya, manakala antara suami dan istri tidak ada masalah, terjadi hubungan komunikasi yang harmonis. Nah, di antara cara ya, menghidupkan harmonisasi dalam keluarga itu antara lain dengan cara apa? Menghidupkan ya, suasana romantis, jenak-jenak romantis dalam kehidupan rumah tangga. Dan termasuk diantaranya apa? Sesekali celetukan-celetukan ringan ya, celetukan-celetukan yang humor ya, dan bahkan dalam riwayat ya, kalau secara umum kita tidak boleh berbohong, tapi diantara yang dibolehkan berbohong adalah berbohongnya suami kepada istrinya untuk menyenangkan hati istrinya. Nah, ini luar biasa. Ini pelajaran yang kita dapatkan dari Saudah binti Zam'ah ini. Kehadirannya di rumah tangga baginda Rasul mungkin tidak seperti Khadijah, ya, mungkin tidak seperti Aisyah, tapi dia memberikan peran yang beda, yaitu ya, menghidupkan suasana riuh, menghidupkan suasana happy, menghidupkan suasana riang dalam keluarga Rasul SAW. Dan lebih dari itu juga, Saudah binti Zam'ah ini adalah orang yang rela mengikhlaskan ya, kebersamaannya, malam-malamnya yang bersama Rasulullah SAW, di mana dikisahkan suatu saat karena Saudah binti Zam'ah ini sudah lanjut usia, dan ini kekhawatiran dari Rasulullah. Nabi khawatir tidak adil. Ya. Bahkan ketidakadilan dalam hati sekalipun Nabi nggak ingin. Walaupun itu sebenarnya boleh. Ya. Jadi kita itu kan adilnya itu bizahir. Soal hati itu nggak bisa dinilai gitu kan, nggak bisa dinilai. Itu pun Nabi khawatir. Maka khawatir tidak adil, maka Nabi pernah mengatakan kepada Saudah binti Zam'ah ini, ya Saudah, khawatir saya tidak adil kepadamu. Karena engkau sudah tua dan banyak istri Nabi yang lainnya masih muda, saya khawatir tidak adil, perasaan saya tidak adil. Ya, saya ya, berniat menceraikanmu. Jadi daripada kepikiran gitu kan, maka Nabi ingin menceraikan Saudah binti Zam'ah. Apa kata Saudah binti Zam'ah? Tidak ya Rasulullah. Ya, tidak ya Rasulullah. Saya ingin menjadi istrimu dunia dan di akhirat. Artinya kalau diceraikan Rasulullah, dia bukan istri Nabi lagi di akhirat nanti. Ya, saya ingin menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Adapun jatah malam saya, kata beliau ya, tidak mengapa, saya berikan kepada Aisyah atau istri Nabi yang lain. Nah, ini kita belajar tentang apa, sebuah kelegowohan ya, yang dicari oleh Saudah binti Zam'ah adalah keridhaan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan ketika walaupun usianya lebih tua dari baginda Rasul, tapi qadarullah ya, Nabi meninggal lebih dulu, dan Saudah binti Zam'ah meninggal di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab dalam usia yang cukup lanjut. Dan sebelum dia meninggal, dia menjadi induk, menjadi tempat bertanya, menjadi semacam orang yang betul-betul diandalkan oleh istri-istri Nabi yang lainnya. Dijadikan sebagai tetua, ya. Dan memang di antara sekian istri Nabi, yang paling tua dan dewasa adalah Saudah binti Zam'ah. Semoga kita bisa meneladani sosok Saudah binti Zam'ah ini, dan kita akan ketemu dalam serial berikutnya, tetap di program Wanita-Wanita Inspiratif
dalam sejarah. Bersama saya, Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.